Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik. Sekarang kita akan memasuki pertemuan 15 yang merupakan pertemuan terakhir untuk MK Ilmu Kalam di semester ganjil semester 1 tahun akademik 2025-2026 untuk MK Ilmu Kalam. Dan hari ini yang akan presentasi adalah kelompok 7 dengan judul perbandingan aliran pemikiran tentang pemikiran kalam ulama kontemporer, yaitu terdiri dari pemikiran tokoh satu Ismail Raji Al-Faruqi, kedua Hasan Hanafi, ketiga HM Rashidi, dan yang keempat Harun Nasution. Nanti diskusi hari ini akan dimoderatori oleh saudara Laila Zaskia Rohendi. Kemudian presentasinya adalah 4 orang, tapi pretel 2, jadi hanya tinggal Lutfianah dan Muharram Dion Darojatut. Baik, saya ingatkan nanti setelah diskusi selesai, akan ada pengumuman dari saya tentang pelaksanaan UAS yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember ya 2025. Nanti karena itu silahkan jangan lepas dari Zoom karena nanti setelah ini akan ada pengumuman dari saya. Oke, baik, silakan saya berikan kesempatan kepada Laila Zaskia untuk memulai diskusi hari ini. Dan nanti absensi akan bisa dilihat di GCR. Baik, silakan. Saya persilakan Laila Zaskia. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Karena waktunya sudah berjalan sedari tadi, maka saya langsung mulai saja, yaitu hari ini kita akan membahas dari kelompok 7 mengenai pemikiran aliran-aliran kontemporer yang dibawakan oleh kelompok 7 dengan pemateri Muharram Dion sebagai pemateri pertama dan juga Lutfiana sebagai pemateri kedua. Kepada pemateri langsung saja saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya ambil alih. Pemikiran kalam kontemporer. Jadi hari ini kita akan membahas tentang beberapa tokoh-tokoh dalam pemikiran kalam di masa modern. Yang pertama tadi sudah disebutkan yaitu Ismail Al-Faruqi, Hasan Hanafi, Rashidi, dan Harun Nasution. Saya akan memaparkan dulu riwayat hidup singkat dari keempat tokoh ini. Ismail Al-Faruqi lahir tahun 1921 dan meninggal 1986, yaitu seorang cendekiawan Muslim Palestina Amerika, terkenal karena konsep Islaminya tentang pengetahuan. Ia lahir di Java, Palestina, dan hijrah ke Amerika Serikat. Tempat ia mengajar dan di berbagai universitas terkemuka, sebuah suara lantang dalam dialog antaragama. Terus yang kedua tadi ada Rashidi, dia lahir tahun 1915 sampai 2001. Ini adalah menteri agama pertama di Indonesia. Seorang ulama dan pemikir Islam yang gigih, mempertahankan ortodoks Islam. Ia banyak menulis tentang perbandingan agama dan kritik terhadap berbagai pemikiran modern yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Terus ada Hasan Hanafi yang lahir tahun 1935. Dia adalah seorang filsuf Muslim Mesir yang dikenal dengan proyek warisan dan pembaruan. Ia belajar di Paris dan mengajar di Universitas Kairo. Pemikirannya berupaya mengkonstruksi kesadaran Islam dalam menghadapi modernitas. Terus yang keempat ada Harun Nasution. Dia lahir tahun 1919 sampai meninggal di tahun 1998. Ini adalah tokoh pembaru Islam
di Indonesia. Dia adalah rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang memperkenalkan pendekatan rasional dan filosofis dalam studi Islam, khususnya dalam ilmu kalam yang sering memicu perdebatan. Oke, tokoh pertama yaitu Ismail Al-Faruqi yang akan dijelaskan oleh Lutfiana. Saya silakan. Ya, baik. Sebentar. Ini ada kendala lag. Allah Akbar. Oke, baik, saya lanjutkan terlebih dahulu karena Lutfiananya ada kendala. Jadi Ismail Al-Faruqi, dia itu punya konsep yaitu tauhid sebagai inti segala aspek kehidupan. Bagi Ismail Al-Faruqi, tauhid bukan sekedar konsep teologis, melainkan pandangan dunia yang komprehensif, intisari dari seluruh pengalaman Islam. Ia meyakini bahwa tauhid harus menjadi poros dan ruh dalam setiap dimensi kehidupan muslim, dan individu hingga peradaban. Inti pengalaman agama dan pandangan dunia. Tauhid membentuk cara seorang muslim memandang Tuhan, alam semesta, dan dirinya sendiri. Intisari Islam dan prinsip sejarah. Sejarah Islam adalah manifestasi dari tauhid. Kemajuan dan kemurahan umat diukur dari sejauh mana tauhid dihayati. Terus yang ketiga adalah landasan pengetahuan dan metafisika. Semua cabang ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang realitas harus berdasarkan pada prinsip keesaan Tuhan. Ini ada aplikasi tauhid dalam tata sosial dan ekonomi yang digagaskan oleh Ismail Al-Faruqi. Itu ada pertama ada etika, semua nilai moral berasal dari keesaan Tuhan. Terus ada estetika, keindahan sebagai refleksi dari keindahan ilahi. Terus ada tata ekonomi, sistem ekonomi yang bebas riba dan adil. Ada tata sosial, membangun masyarakat yang adil berlandaskan tauhid. Ada kesatuan umat Islam di bawah satu Tuhan. Terus ada keluarga, unit terkecil yang mencerminkan nilai-nilai tauhid. Dan ada tata politik, yaitu pemerintahan yang berlandasan syariah. Oke, Nah, selanjutnya sudah. ada Hasan Hanafi yang akan dijelaskan oleh Lutfi. Ya, terima kasih. Hasan Hanafi, kritik teologi tradisional. Nah, Hasan Hanafi dikenal karena upayanya yang ambisius dalam mengkaji ulang dan merekonstruksi pemikiran Islam, terutama dalam bidang teologi. Nah, langkah pertamanya adalah melakukan kritik tajam terhadap teologi tradisional yang dianggapnya telah kehilangan relevansinya dengan realitas kontemporer. Ada stagnasi dan keterasingan. Nah, Hanafi berargumen bahwa teologi tradisional terjebak dalam perdebatan masa lalu dan gagal menjawab tantangan modern, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan keterbelakangan ilmiah. Yang kedua, ada berorientasi masa lalu. Nah, teologi klasik terlalu terpaku pada interpretasi teks-teks kuno, tanpa mempertimbangkan konteks sosial historis saat ini, membuatnya menjadi dogmatis dan tidak dinamis. Yang ketiga, ada abstraksi berlebihan. Fokus pada konsep-konsep abstrak Tuhan dan metafisika telah mengabaikan aspek-aspek praktis dan etis dari ajaran Islam, menjauhkannya dari kehidupan sehari-hari umat. Yang keempat, yaitu ada dualisme duniawi dan ukhrawi atau ukhrawi. Nah, Hanafi mengkritik pemisahan tajam antara urusan duniawi dan ukhrawi yang seringkali menjadi ciri teologi tradisional yang menurutnya menghambat kemajuan umat di dunia. Hasan Hanafi, rekonstruksi teologi untuk masa depan. Nah, setelah mengkritisi, Hanafi mengusulkan sebuah proyek rekonstruksi teologi yang berpusat pada manusia dan relevan dengan tantangan modern. Nah, ia membayangkan teologi yang kembali menyemangati aksi sosial dan pembebasan.
Yang pertama ada teologi humanis, yaitu menempatkan manusia sebagai subjek utama, bukan objek pasif. Dalam pemahaman agama, teologi harus relevan dengan pengalaman dan kebutuhan manusia. Yang kedua, relevansi sosial. Teologi harus menjadi kekuatan transformatif yang mendorong perubahan sosial, keadilan, dan pembebasan dari penindasan. Yang ketiga, dialog lintas peradaban. Terbuka terhadap pemikiran barat dan peradaban lain untuk memperkaya pemahaman Islam, sambil tetap mempertahankan identitasnya. Yang keempat, ada rasionalitas kritis. Nah, mendorong penggunaan akal secara kritis untuk menafsirkan kembali ajaran agama, menyingkirkan mitos dan tahayul yang menghambat kemajuan. Oke, baik, dilanjut. Yang ada ketiga yaitu Rasjidi yang membedah ilmu kalam dan hakikat iman. Rasjidi sebagai seorang ulama yang konservatif namun sangat intelektual memiliki pandangan yang jelas mengenai distingsi antara ilmu kalam dan teologi serta esensi hakikat iman. Ia menekankan pentingnya menjaga kemurnian ajaran Islam dari pengaruh pemikiran asing. Ada ilmu kalam versus teologi. Rasjidi membedakan ilmu kalam sebagai disiplin yang bertujuan mempertahankan akidah Islam dengan argumen rasional. Sementara teologi seringkali dianggapnya sebagai pendekatan barat yang memiliki asumsi filosofis berbeda. Tema-tema relevan. Baginya, ilmu kalam harus fokus pada tema-tema klasik yang fundamental sebagai keesaan Tuhan, kenabian, hari kiamat, takdir, dan perbuatan manusia tanpa terpengaruh oleh isu-isu modern yang bersifat temporal. Yang ketiga ada hakikat iman. Rasjidi menekankan bahwa iman adalah keyakinan yang kokoh dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, bukan sekedar penerimaan rasional tanpa pengalaman. Rasjidi itu mempertahankan akidah di tengah tantangan. Dengan konteks modern, Rasjidi melihat adanya pergeseran dan upaya reinterpretasi akidah yang perlu diluruskan. Pemikirannya menjadi benteng dalam menjaga integritas umat. Ada 3 yang dia kritikin, yaitu pertama ada melawan liberalisasi akidah, terus kritik terhadap orientasi barat, sama pentingnya tradisi. Rasjidi secara tegas menolak pemikiran yang cenderung meliberasi akidah Islam. Ia juga mengkritik kecenderungan untuk mengadopsi kerangka pemikiran barat dan menekankan pentingnya merujuk pada ulama salaf dan warisan keilmuan Islam klasik sebagai fondasi yang kokoh. Selanjutnya Harun Nasution dijelaskan oleh Lutfi. Baik. Harun Nasution. Akal, wahyu, dan pembaharuan teknologi. Nah, Allahu Akbar. Harun Nasution adalah salah satu arsitek utama dalam mendorong rasionalitas dalam pemikiran Islam di Indonesia. Nah, ia secara terang-terangan menyerukan pembaruan teologi dengan merujuk pada pendekatan Mu'tazilah, sebuah mazhab mazhab kalam klasik yang mengedepankan peran akal. 1. Peranan akal. Nasution meyakini bahwa akal memiliki peran sentral dalam memahami ajaran agama dan menafsirkan wahyu. Akal adalah alat untuk mencapai kebenaran, bahkan dalam urusan ilahiyah. Yang kedua, pembaharuan teologi atau menuju Mu'tazilah. Ia mengadvokasi kembalinya semangat rasionalisme Mu'tazilah yang menekankan kebebasan berkehendak manusia, keadilan Tuhan, dan kemampuan akal untuk mengetahui baik dan buruk. Yang ketiga, hubungan akal dan wahyu. Nasution berargumen bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Astagfirullah. Wahyu adalah petunjuk, sementara akal adalah alat untuk memahami dan mengaplikasikannya secara konseptual. Masuk teh. Harun Nasution mendorong rasionalitas dan kemajuan. Nah, pemikiran Harun Nasution mendorong umat Islam untuk tidak takut menggunakan akal dalam menghadapi tantangan modern. Ia melihat rasionalitas sebagai kunci kemajuan dan interpretasi Islam yang dinamis.
Di sini ada emansifikasi akal, yaitu membebaskan akal dari dogma-dogma yang membelenggu, mendorong pemikiran kritis dan inovatif. Ada juga dinamisme Islam. Nah, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang dinamis, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman melalui ijtihad dan rasionalitas. Yang ketiga ada dialog modernitas. Nah, mampu mempersiapkan umat Islam untuk berinteraksi dengan pemikiran modern tanpa kehilangan identitas keislaman. Oke, cukup, Cak. Dede, Oke. jangan bisik. Oke, terima kasih atas pemaparan materi yang telah dilakukan oleh kelompok 7 mengenai pemikiran aliran kontemporer, mulai dari latar belakang para tokoh dan juga bagaimana pemikiran-pemikirannya. Selanjutnya, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab dalam 2 sesi. Mungkin yang sesi pertama untuk 3 orang, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Dias, bisa sebutkan nama, NIM, dan pertanyaannya lalu diketik di grup ya. Ya, nama saya Fidias Putra dengan NIM 251202022. Saya boleh izin nanya soal Hasan Hanafi. Apa dasar kritik Hasan Hanafi mengenai kalau teologi tradisional itu gagal menjawab tantangan modern seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan keterbelakangan ilmiah? Terima kasih. Bagaimana pemateri, apa bisa dipahami dari pertanyaan Dias? Bisa. Ntar Dias nanti diketik aja ya pertanyaannya ya. Iya. Oke, Dias, tolong diketik di grup ya. Lalu selanjutnya, apa ada yang ingin ditanyakan lagi dari yang lainnya? Untuk yang lainnya mungkin ada yang ingin ditanyakan. Di sini kita menampung pertanyaannya terlebih dahulu ya teman-teman. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi dari Saya ingin bertanya ya. Iya, silakan Danu. Sabar. Bagaimana pemikiran kontemporer memandang isu-isu hak asasi manusia seperti kebebasan beragama dan kesetaraan gender dalam perspektif Islam? Nah, gitu aja. Oke, baik, terima kasih. Mohon diketik ya Danu dengan nama Danu. Oke, untuk sesi pertama, 1 orang lagi, apa ada yang masih ingin bertanya? Atau mungkin akan ditutup jika tidak ada yang ingin ditanya untuk sesi pertama. Apakah sudah tidak ada yang ingin bertanya di sini? Ayo teman-teman tafadhol. Atau mungkin udah jelas semuanya? Oke, kalau seperti itu, saya tutup untuk sesi pertama dan pemateri mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Dias dan Danu. Saya serahkan kepada pemateri kembali. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Dias ya. Pertanyaan itu yaitu apa dasar kritik Hasan Hanafi terhadap teologi tradisional gagal dalam mengatasi kemiskinan, ketidakadilan, dan keterbelakangan ilmiah dalam masa kontemporer ya. Jadi begini, sebenarnya inti dari kritiknya dia itu yang pertama, menurut dia ada pergeseran paradigma dari yang tadinya kan teologi tradisional itu fokusnya itu terlalu berpusat pada Tuhan dibandingkan dengan persoalan-persoalan yang ada di sekitar gitu. Jadi ada pergeseran di situ. Seperti
Jadi perdebatan filosofis tentang apakah Al-Quran itu kekal atau hadis itu eh eh, bentar-bentar. Oh, sebentar, sebentar. Dasar kritik Hasan Hanafi adalah bahwa teologi tradisional telah menjadi apa ya, menurut Hasan Hanafi itu sesuatu yang abstrak, statis, dan terputus dari realitas sosial, sehingga tidak mampu berfungsi sebagai kekuatan pendorong untuk mencapai keadilan sosial, kemajuan ekonomi, kemajuan ilmiah. Karena apa tadi? Karena menurut Hasan Hanafi, kalau teologi tradisional itu terlalu berpusat pada konsep, terlalu berpusat pada filosofis dibanding dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, menjawab masalah-masalah yang ada di dalam sosial, gitu. Apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Yes. Satu lagi coba. Tanpa maksud bilang Hasan Hanafi itu pemahamannya kiri atau kanan. Ini menurut Anda Dion, Hasan Hanafi itu kalau dilihat-lihat dari cara kritiknya atau pemahamannya itu pemikirannya ada ke moderat atau mohon maaf liberal menurut Anda aja. Benar ya. Saya lagi mengidentifikasi dulu ya. Kalau menurut saya, kalau misalkan dasar kritiknya dia seperti itu, yang berpusat pada manusia, berpusat pada realitas sosial, menurut saya Hasan Hanafi ini lebih condong ke kiri. Hmm. Kenapa? Walaupun nih, walaupun, walaupun Hasan Hanafi itu menolak Marxisme, walaupun dia menolak Marxisme, tapi dia itu tetapi dia itu sangat pro sama keadilan sosial. Jadi kalau misalkan kita ngelihatnya, kita mandangnya itu dia posisinya kayak di kiri, tapi Hasan Hanafinya dia tuh nggak mau memposisikan dirinya itu di kiri. Dia dia memposisikan dirinya kayak ya udah, kalau kalau saya mah pro keadilan aja gitu loh. Pro keadilan sosial aja. Dan saya mah saya cuma pengen apa, ngembangin teori apa, teologi pembebasan itu. Ada. Jadi dia emang pemikirannya aja yang pro keadilan, tapi Ya dia nggak nggak mau mau. bilang dia. Ah, kayak Kan oke cukup. Hmm, dasarnya orang kiri kan materialisme ya, yes ya. ya, ya. Tapi dia, Hasan Hanafi tuh dia nolak nolak materialisme, materialisme dia tuh nolak Marxisme gitu. Terus dia juga nolak aspek sekuler. Dia tuh nolak. Cuman kalau misalkan kita lihat, kayak kita kalau misalkan lihat dia dari segi pemikirannya, dia condongnya lebih ke kiri. Makanya tadi saya pakainya kata condong ya, karena emang dia nolak untuk jadi orang kiri, cuman ya Ya. di iya Iya. ya. Saat ini orangnya masih aktif ya. Saya, Siapa? Ahsan Hanafi orangnya masih aktif ya saat ini. Gak tahu ya. Coba bentar, saya search dulu. Saya cari dulu. Udah meninggal Oh, tahun 2021, yes.
Oke. Ya udah, cukup ya. Terima kasih ya. Oke. Nah, sekarang saya menjawab pertanyaan dari Ananda Danu Maulana Ilham. Di sini pertanyaannya, bagaimana pemikir kontemporer memandang isu-isu hak asasi manusia seperti kebebasan beragama dan kesetaraan gender dalam perspektif Islam? Nah, para pemikir kontemporer Muslim cenderung mengadopsi pendekatan reformatif dan reinterpretatif terhadap teks-teks Islam tradisional untuk menyelaraskannya dengan prinsip-prinsip HAM universal. 1. Kebebasan beragama, freedom of religion. Nah, pandangan utama pemikir kontemporer Muslim terhadap kebebasan beragama berpegang pada prinsip-prinsip Al-Quran dan menafsirkannya dalam konteks modern. Ya, tidak ada paksaan dalam beragama. Yang kedua, pengakuan pluralitas dan yang ketiga isu murtad atau apostasi. Yang kedua, kesetaraan gender. Nah, isu kesetaraan gender adalah salah satu tema sentral dalam kajian Islam kontemporer yang mengarah pada reposisi pemahaman tradisional. Di sini ada dua, dasar teologis dan pembeda utama. Dasar teologis, jadi pemikir kontemporer berargumen bahwa secara ontologis atau hakikat penciptaan, laki-laki dan perempuan diciptakan dari jiwa tunggal dan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pembeda utama hanyalah ketakwaan dan amal soleh, bukan jenis kelamin. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Di sini ada reinterpretasi teks hukum. Nah, mereka melakukan reinterpretasi atau sering disebut dengan hermeneutika feminis terhadap ayat-ayat yang secara tradisional digunakan untuk membenarkan ketidaksetaraan. Di sini meliputi dua, ada kepemimpinan dan warisan. Ada tiga, maaf. Kepemimpinan, warisan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga ada maqasid syariah atau tujuan hukum Islam. Nah, pendekatan kunci yang digunakan pemikir kontemporer untuk mendukung HAM adalah teori maqasid syariah, tujuan hukum Islam. Nah, mereka berargumen bahwa tujuan utama syariah adalah mencapai keadilan, adil, dan kemaslahatan atau kesejahteraan umum. Jadi, prinsip-prinsip HAM universal seperti kebebasan beragama dan kesetaraan martabat adalah bagian integral dari upaya mencapai maslahah dan melindungi hifz al-nafs atau perlindungan jiwa dan al-hifz al-din, atau perlindungan agama secara holistik. Nah, jadi di Indonesia, tokoh seperti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Munawir Syadali dikenal kuat dalam mendorong pemikiran HAM yang inklusif. Secara global, tokoh seperti Aminah Wadud dan Asma Barlas memberikan kontribusi signifikan dalam reinterpretasi feminis Al-Quran. Jadi kesimpulannya di sini, pemikir kontemporer Muslim berupaya menunjukkan bahwa Islam memiliki kerangka etika yang kuat untuk mendukung HAM. Mereka mencapai hal ini melalui reinterpretasi kontekstual terhadap teks, memprioritaskan prinsip-prinsip etika dasar Al-Quran, yaitu al-adl di atas penafsiran hukum historis yang kaku. Apakah sudah dipahami, Saudara Dano? Ya, terima kasih, Saudari Lutfi. Sama-sama. Oke, karena untuk menjawab sesi pertanyaan pertama itu sudah selesai.
selesai. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan kedua jika masih ada yang ingin ditanyakan. Maka saya akan bertanya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari kawan-kawan semuanya? Jika tidak, mungkin akan kami tutup sesi presentasi terakhir sebagai sesi terakhir ini. Tidak ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Oke, baik. Maka akan sebagai moderator di sini saya akan menutup sesi pertanyaan dan juga presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Oke ya, cukup ya. Sekarang silakan aktifkan. Oke, aktifkan videonya dulu semuanya ya. Silakan yuk. Oke, baik ya. Itu tadi diskusi kita hari ini tentang pemikiran kalam ulama kontemporer, yaitu pemikiran dari siapa? Hasan Hanafi, kemudian pemikiran dari Ismail Raji Al-Faruqi, kemudian M. Rashidi, dan Harun Nasution. Oke. Keempatnya sudah wafat, dan meskipun mereka sudah wafat, legasinya masih kelihatan. Legasinya antara lain misalnya teologi Neo Mu'tazilah, itu diperkenalkan oleh siapa? Harun Nasution. Sampai dulu beliau waktu saya masih S1 itu ya, beliau masih mengajar dan populer di kalangan mahasiswa dulu. Ajaran Mu'tazilah itu masih relevan. Dan Harun Nasution mengatakan, saya akan bumbui dengan problem kekinian. Seperti kebebasan berpikir yang di masa itu secara akademik masih sedikit terkungkung ya, karena masih di era Orde Baru. Tapi dengan keberanian Harun Nasution, dia mengatakan, ayo kita buka keran kebebasan berpikir bagi kalangan mahasiswa. Minimal mahasiswa dulu. Nanti bisa dikembangkan untuk kebebasan berpikir di kalangan umat Islam yang lain. Dan itu dapat sambutan yang cukup baik di kalangan akademisi, baik mahasiswa maupun para dosen ketika itu. Sehingga mereka menjuluki Harun Nasution itu sebagai rektor rasa Mu'tazilah gitu ya. Nah itu rasa legasi beliau. Termasuk juga H.M. Rashidi ya, dulu Menteri Agama pertama di Indonesia ya H.M. Rashidi. Dan beliau terkenal sebagai kelompok seorang Muhammadiyah yang pro reformasi, yang pro kebebasan berpikir juga. Dan dia mengatakan secara ilmiah memang harus dikembangkan cara berpikir yang otentik dan bebas tanpa terkungkung oleh nilai-nilai dogmatis. Itu warisannya dari legasi dari H.M. Rashidi ya, sebagai pemikir yang cukup progresif dan banyak memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai kawah candra di muka para pemikir-pemikir andal, pemikir ulung di kalangan umat Islam khususnya. Dengan Hasan Hanafi itu juga cukup ini ya, cukup progresif ya, karena beliau terkenal sebagai seorang Islam kiri yang memberikan gagasan bahwa harus ada rekonstruksi ulang terhadap pemikiran teologi Islam yang cenderung kaku ketika itu. Juga beliau menawarkan pendekatan dialektika, pendekatan hermeneutik yang cukup membantu untuk merekonstruksi ulang pemikiran-pemikiran teologi, terutama ya teologi Islam. Itu salah satu legasi. Nah kalau Ismail Raji Al-Faruqi saya kurang mengikuti karena dulu kurang populer.
Tapi setidaknya Islamisasi yang dikedepankan oleh Ismail Raja Al-Faruqi itu cukup cukup mengguncang. Nah, saat itu kan masa peradaban modern sedang getol-getolnya untuk menggemakan pentingnya pengetahuan. Dan pengetahuan di saat itu memang cenderung sekuler, cenderung memisahkan. Kalau ini urusan agama beda, tapi ini urusan pengembangan keilmuan beda lagi. Nah, Ismail Raja Al-Faruqi datang dengan konsep Islamisasi. Saya kurang dalam ya pengetahuan saya tentang Ismail Raja Al-Faruqi, tapi setidaknya yang terkenal dari beliau itu adalah Islamisasi pengetahuan. Oke, saya kira itu kesimpulan saya dan saya berharap kalian bisa menyimak dengan baik diskusi tadi, walaupun cuma 2 orang ya, dari Muharram dan Lutfiana. Apakah tadi ada datang nggak Syakira sama ini nggak? Rahmi? Ada nggak Rahmi? Kalau Hah? kalau Rahmi ada ini Pak, ada dia tuh kendalanya di HP-nya Pak, habis ke reset katanya Pak. Iya, katanya nggak bisa install ulang aplikasinya. Emang dia jauh dari teman-teman yang ada di sini? Jauh posisinya? Jauh, Pak. Jauh. Sudah. Oke, baik. Jadi 2 orang itu aja yang presentasi, tidak apa-apa. Saya harapkan bisa maksimal. Dan kalian juga bisa memberikan umpan balik ya dari kalian. Dari diskusi tadi bisa memberikan umpan balik. Dan saya apresiasi diskusi ini walaupun sedikit terkendala di awal-awal. Saya berharap diskusi ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan bisa diambil pelajaran. Oke, baik. Dan sebelum saya akhiri, saya akan informasikan satu pengumuman ya. Perhatikan, yuk silakan diaktifkan videonya. Rehan, Hasikoh, Aulia, Faisal, Nisa, Rehan, Itmam, Dina. Oke, perhatikan ya, saya akan share pengumuman hari ini. Iya, Pak. Iya, perhatikan ya. Sudah muncul belum? Nah, sudah ya, perhatikan nih. Yuk. Bersama ini saya umumkan bahwa pelaksanaan ujian akhir semester insya Allah akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, jam 14.40 waktu Indonesia bagian Barat, sebagaimana jadwal kuliah seperti biasanya. Ya, jadi ingat, tanggal 18 itu jam 2 lewat 40 menit atau jam 3 kurang 10 menit. Ya, 10 ya. Kurang 20 maksud saya. Kurang 20 ya. Prosedurnya apa saja? Oke, yang pertama. Yang pertama, perhatikan. UAS dilaksanakan secara online atau daring, namun dalam pengawasan secara langsung atau offline di kelas. Insya Allah saya akan hadir di kelas saat ujian. Jadi beda seperti UTS kemarin ya. Ini saya tidak hadir pada saat UTS, tapi untuk UAS akan hadir. Saya akan hadir di kelas. Nah nanti saya minta, bentar, saya mau tanya, HTNA ini sebelum saya ada MK lain apa? Ada yang bisa jawab? Ada, Pak. Praktik ibadah Pak. Hah? Ada mata kuliah praktik ibadah Pak. Jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Sebentar, saya lihat jadwal dulu Pak. Yuk, dibantu. Yang lain bisa bantu juga, yuk. Cuma Muharram menjawab. Jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya praktek ibadah itu apa ujiannya? Biasanya bikin video Pak. Bikin video di kelas. Oh, kalau misalkan kelas masuk Pak, biasanya Pancasila itu pagi Pak. Pancasila. Berarti hari Kamis biasanya kelasnya selain saya apalagi? Pancasila dan praktek ibadah. Iya, Praktek cuma ibadah itu doang Pak. ya.
Jam berapa? Hanya itu, Pak. Ibadah dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau Pancasila itu dari jam 9.10 sampai jam 10.50, Pak. Praktik ibadah itu 10.50 sampai 11.40, Pak. Yang jam 1 udah ada? Nggak ada, nggak ada. Hah? Nggak ada, Pak. Tidak. Kosong. Oke, berarti gini ya. Saya minta untuk kelas HTNA, hari Kamis yang akan datang, usahakan datang lebih awal ya, di ruang 6. Ruang 6 tuh di lantai 3, jam 14.30 sudah datang ya. Iya, Pak, ya, Pak. Karena nanti saya akan hadir lebih awal dan akan saya setting. Misalnya setting tempat. Jadi nanti meja, kursi itu akan saya buat renggang. Sesuai biasanya kalau ujian itu ya. Anda dulu masih ingat kalau ujian tes masuk kampus UIN itu kan ada selanya ya, tidak rapat berdekatan duduknya, tapi ada ruang untuk bisa jalan. Nah, nanti saya setting dulu itu. Di ruangan 6 itu saya setting supaya ada celah untuk bisa jalan dan memang akan dipisah itu, tidak boleh kumpul ya. Nah, itu saya lakukan dulu di awal. Kemudian saya siapkan juga bahannya. Bahannya apa ya? Google Form-nya. Nah, saya siapkan dulu, nanti saya setting supaya bisa dilaksanakan secara online. Jadi artinya ujiannya online, tapi pelaksanaannya offline. Jadi nanti tidak ada kertas ya, tidak ada lembar soal dibagikan, tidak ada lembar jawaban dibagikan, tidak ada. Paling yang saya bagikan hanya absensi kehadiran ujian, itu saya bagikan. Karena absensinya itu manual, bukan link absensi. Ya. Jadi itu saya siapkan dulu supaya nanti pas jam 14.40 itu sudah siap dan bisa dimulai. Begitu ya. Oke, berikutnya saya lihat. Karena itu harap dipersiapkan perangkat penunjang UAS kalian masing-masing seperti HP dan laptop dengan koneksi internet yang baik. Jadi tidak pakai kertas tapi pakai HP dan laptop. Berikutnya yang nomor 2, jumlah soal UAS online sebanyak 17 soal, terdiri dari 15 soal jenis multiple choice atau pilihan ganda, dan 2 soal esai. Nah, sekarang begini, saya kasih bocoran. Coba sekarang silakan kalian siapkan alat kertasnya. Oke, alat tulis dan pulpennya, ayo siapkan. Catat nih. Soal nomor 16 dan 17 itu adalah 1. Oke, tolong dicatat. Ingat, di-record atau disimpan. Ya. Nomor 16 itu jelaskan pemikiran Mu'tazilah ketika menafsirkan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 62. Ya, surat Al-Ahzab ayat 62 yang dikaitkan dengan kemutlakan Tuhan. Dikaitkan dengan kekuasaan Tuhan. Nah, kalau kalian kemarin di kelompok berapa itu yang membahas tentang kehendak Tuhan dan keadilan Tuhan, itu kelompok berapa? Ada yang ingat? Keadilan Tuhan dan kekuasaan Tuhan. Hebat kehendak Tuhan dan keadilan Tuhan. Ada nggak di kelompok berapa itu? Coba dibantu saya. Siapa itu yang membahas itu? Isinya enggak? Pak. Hah? Kelompok 5, Pak. Kelompok 5 ya? Kelompok 5. Ya. Nanti itu bisa dilihat di modulnya, di PPT-nya, di makalahnya. Makanya saya minta kemarin, kan saya sudah ngomong. Yang belum mengumpulkan, yang belum upload upload modul sama makalah atau PPT sama makalah segera di-upload supaya mudah kalian kelompok atau di luar kelompok mempelajari materi. Itulah tujuan saya kenapa saya mewajibkan segera di-upload. Kalau perlu sebelum dimulai diskusi di-upload dulu. Itu ya, itu tujuannya ya. Jangan sampai tidak di-upload.
Ada nggak di kelompok ini 1 sampai 7 yang belum ngupload makalah sama PPT-nya? Ada nggak? Kelompok saya Pak belum Pak. Berapa Dion? Nomor 7 ya. Nah, itu dia Iya Pak. di-upload supaya Iya Pak. mudah teman-temannya untuk mempelajari. Ya, tujuannya itu saya tidak asal mewajibkan, ada tujuannya. Oke, berikutnya saya lanjutkan ke apa tadi? Ke yang nomor 3. Oke, perhatikan. Batas waktu pelaksanaan UAS ini adalah 60 menit. Yaitu mulai pukul 14.40 sampai 15.40. Ya, jadi 1 jam. Jadi walaupun soalnya banyak, ada 17, tapi karena waktunya 60 menit, jadi cukup lah. Bisa diatur. Berikutnya, harap diperhatikan jam pelaksanaannya, mengingat UAS online ini dilaksanakan dengan waktu yang ketat dan terbatas. Jika melebihi waktu yang disediakan, maka jawaban UAS tidak dapat dinilai. Jadi, resikonya kalau sudah habis, ya tidak dinilai karena tidak bisa dikumpulkan. Berikutnya, UAS online ini bersifat tuntas seketika. Artinya dalam UAS online tidak ada jeda waktu dan semua harus dikerjakan secara tuntas pada saat itu juga. Berikutnya, hindari membuang-buang waktu dengan membuka buku referensi atau website yang berhubungan dengan mata kuliah selama UAS online berlangsung. Nomor 7, persiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya agar mampu menjawab soal-soal dengan manajemen waktu yang tepat. Nomor 8, gunakan bahasa kalian sendiri dan dilarang melakukan copy paste jawaban dari tempat lain. Nah, saya sudah bilang kan, soal nomor 16, 17 sudah saya bocorkan. Jadi, kalau nanti masih ada yang copy paste itu Apa sih? terlalu, kata saya. Ini Terlalu. bukan kita nenek. Ya, tolong jangan sampai jangan sampai apa namanya? Jangan sampai jangan sampai curang, jangan sampai buka-buka lagi. Yang sudah dihafalin kok, sudah dikuasai, sudah diketahui kok. Jadi maksud saya buka ini supaya kalian tinggal cari dari sekarang. Oke, soalnya yang ini. Nanti saya akan ulangi lagi ya. Soal nomor 16 dan 17. Tadi belum lengkap. Oke, begitu berikutnya. Nomor 9. Dilarang juga bekerja sama dengan sesama teman. Kerjakanlah sesuai hasil jeripaya kalian sendiri. Jadi tidak boleh kerja sama ya. Nomor 10, soal UAS online hanya bisa dikerjakan dengan akun email resmi dari kampus berdomain @winbanten.ac.id. Di luar itu akan ditolak. Jadi itu sudah biasa ya, dari pertemuan 1 sudah saya ingatkan. Oke, segera daftar, yang belum daftar segera daftar. Di sini kelas HTNA ada nggak yang belum masuk GCR? Saya tanya, ada nggak yang belum masuk? Hah? Udah Pak, tadinya kan cuma saya udah masuk. Eva ya? Iya, itu Ya. waktu itu tugas saya gimana Pak? Saya masa nggak dapat nilai. Tugas apa? Tugas berapa? Yang pertama kali nugas itu loh Pak, saya nggak bisa ngumpulin karena nggak terdaftar itu. Ya kalau udah daftar, berarti silakan dimasukkan ulang. Udah, itunya nggak bisa Pak, karena udah melewati waktu, Cena. Cenah, makanya cenah-cenut. Ya nanti gini ya, nanti yang belum membuka tugas, saya akan buka ulang tugasnya, tugas 1 dan 2 ya, saya buka ulang dan segera kumpulkan, itulah. Nanti saya akan buka lagi. Setelah ini akan saya buka. Oke ya, Reva ya, yang jelas kamu dikerjakan tugasnya ya, Reva ya. Iya Pak, saya selalu ngerjain tugas Pak. Ya. Kalau udah masuk, saya ngumpulinnya awal. Ya. Oke, baik ya. Nah, semoga ini bisa semuanya sudah punya akun email kampus dan bisa masuk GCR dan bisa segera mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, terakhir. Jika terdapat kendala teknis lainnya dalam pelaksanaan UAS online, maka akan diatur kemudian. Oke ya. Nah, akan saya posting ya supaya nanti bisa dibaca semuanya. Saya posting semuanya masuk ke situ ke GCR. Nah, sudah masuk ya? Oke. Cukup. Nah, itu tadi pengumuman saya mengenai pelaksanaan UAS yang akan datang.
Ada pertanyaan mengenai pengumuman tadi? Ada? Ada? Sudah jelas? Tidak, Pak. Sudah jelas, Pak. Pak. Dias Putra, udah jelas Dias? Udah, Pak. Oke. Husnul Cantik, udah jelas? Sudah jelas, Pak. Ini Husnul Cantik kan namanya pakai Husnul Cantik. Ya, saya bacakan. Iya, Pak. Nur Marasari, mana videonya? Kemana ya videonya? Nur Marasari, mana? Bapak ada. Sudah jelas pertanyaan? Ada pertanyaan tidak ada? Tidak ada Bapak, jelas. Ya. Danu, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, jelas. Jelas pertanyaannya, Bapak? Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Terima kasih. Oke. Walillah, jelas penjelasan saya? Jelas Bapak. Ya, begitu dong. Harus aktif ya, videonya aktif. Baik, saya kira itu dan saya kira semuanya udah jelas. Semoga minggu depan saya bisa hadir di kampus dan akan mendampingi kalian dalam mengawasi kegiatan ujian MK Ilmu Kalam. Dan saya Baik Pak. tidak ada lagi yang mau bertanya, saya kira itu. Dan ini karena merupakan hari terakhir, maka saya mohon maaf, ingin menyampaikan permohonan maaf jika selama kuliah kita di MK ini berlangsung, ada kata-kata saya, ucapan, tindakan yang kurang enak didengar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga berterima kasih kepada kalian atas partisipasi selama ini, baik dalam mengikuti kegiatan perkuliahan, dalam mengikuti diskusi, dalam menjadi presentator, dan lain sebagainya. Itu sudah merupakan apresiasi yang baik dari kalian terhadap mata kuliah. Dan saya juga berterima kasih karena sudah dibantu, karena saya terus terang selama ini sudah tidak pernah, bahkan sama sekali tidak hadir di kampus ya. Saya mohon maaf. Iya Pak. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf dan sekaligus pamit ya, karena kemungkinan semester ini adalah semester terakhir saya di kampus UIN Banten. Karena nanti semester depan, semester genap, saya sudah tidak bertugas di sini karena akan bertugas di kampus lain, begitu ya, di kampus UIN yang lain ya. Jadi saya mohon maaf kalau selama ini dalam pergaulan ada yang kurang cocok, kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Semoga Aduh, sedihnya Pak. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang lebih baik dan harmonis. Amin. Amin, Bapak. Amin. Dan tidak usah ngomong-ngomong ke orang lain ya, ke kelas lain. Pak, Pak Miftah kok sudah tidak ngajar lagi? Ya sudah, biarin aja, tidak usah lah. Bapak, yang penting Bapaknya sehat-sehat selalu ya, Bapak Harisul. Buat kalian sendiri gitu ya, tidak usah ya. Iya Pak, jangan lupa ngopi Pak. Oke ya, baik. Saya kira itu. Terima kasih. Dan sebelum kita akhiri, kita baca surat Al-Fatihah satu kali ya, dengan harapan dan niat semoga hasil kita dalam Alhamdulillah. kuliahan ini bisa bermanfaat buat kita, dan juga nanti untuk UAS yang akan datang kita dilancarkan urusannya, dilakukan urusannya, dan diberikan hasil yang membaik. Amin ya Allah. Ala hadiniyah wa ala kulli Amin ya Allah. bisiril Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dolin, amin. Mari kita akhiri selama satu semester ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.